kelas 11 akuntansi SMK Yadika Bangil dan teman saya. Saya Nur Hidayatul Mayuri dari kelas 11 akuntansi SMK Yadika Bangil. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai akuntansi dengan Pak Hamdan Suryo. Selamat masuk Pak. Oke, di sini kita sekarang bersama dengan Pak Hamdan. Boleh perkenalan dulu Pak? Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan saya Pak Hamdan Suryo. Saya adalah prodi di akuntansi SMK Yadika Bangil dan sekaligus saya juga sebagai dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan. Oke, sekarang saya mau tanya nih, Pak. Menurut Bapak, akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu adalah hal pelajaran yang cukup menarik, ya, karena akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan perhitungan laba rugi yang didapat dari suatu usaha. Jadi setiap usaha itu pasti ada perhitungan rugi laba. Setiap usaha pasti memerlukan akuntansi. Jadi di akuntansi itu sangat banyak sekali peluang untuk masuk di dalam dunia akuntansi. Oh iya. Boleh tanya nggak Pak? Apa yang membuat Bapak Hamdan itu tertarik dengan akuntansi? Oke, akuntansi itu cukup menarik. Kenapa? Karena setiap pembelajarannya itu pasti berkaitan dengan finansial. Finansial itu kan cukup urgent juga bagi kita untuk mengolah keuangan pribadi, mengolah keuangan suatu usaha atau bisnis yang kita jalankan. Tanpa akuntansi kita tidak bisa menentukan apakah usaha kita laba atau rugi. Kalau gitu dulu ini Bapak kuliah di mana dan sudah mendapat gelar apa saja Pak untuk sekarang ini? Oke. Saya kuliah mulai pertama dulu ya. Iya. Saya SMI itu di desa, kemudian Sanawiyah juga di desa, SMA juga di desa. Nah karena SMA-nya di IPS itu kan ada akuntansinya. Iya. Maka dari situlah saya kok mulai tergerak untuk ingin terus mendalami suatu akuntansi. Nah, kemudian saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil. Kemudian S2-nya saya di STESIA, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, itu di Surabaya. Setelah itu saya tanpa melamar kerja ada panggilan dari Yayasan Yadika untuk membantu mengajar di Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan sebagai dosen. Berangkatnya dari situ. Gitu Pak. Kira-kira nih, mengapa Pak Hamdan dulu itu memilih jurusan akuntansi? Kan jarang ya laki-laki itu minat dengan jurusan akuntansi. Ya, jurusan akuntansi itu unik. Ya, karena kebanyakan jurusan akuntansi itu diminati oleh kaum perempuan. Iya, Karena suka bekerja di belakang layar. Itu pun sama dengan saya. Kenapa kok pengen ke akuntansi? Ya, karena saya suka bekerja di belakang layar. Ya, di belakang layar yang dimana ruangannya ber-AC, kemudian tampilannya juga cukup enak-enak. Nah, gitu ya. Jadi yang diolah adalah pikirannya, akuntansinya. Karena saya domainnya senang bekerja di dalam ruangan, maka saya ambil. Lanjut dengan Mbak Ayuni, apakah mau ada yang ditanyakan ke Bapak Hamdan? Iya, saya juga ingin bertanya Pak. Ya, Kegiatan apa yang Bapak lakukan selain menjadi kepala prodi akuntansi? oke. Kegiatan yang pertama adalah sebagai kepala prodi akuntansi di SMK Yadika Bangil. Selain itu, saya di sore harinya juga sebagai dosen di Institut Teknologi Yadika Pasuruan atau disingkat dengan ITB Yadika Pasuruan. Nah, di situ saya juga mengajar sebagai
dosen akuntansi. Ya, dan juga selain itu saya juga sebagai sekretaris rektor. Ya. Kenapa? Karena saya suka dengan hal-hal yang bekerja di belakang layar, maka oleh karena itu saya memilih jurusan akuntansi di SMK, jurusan akuntansi di ITB juga. Dengar-dengar ya Pak, katanya itu Bapak Hamdan mengelola khusus juga untuk jurusan akuntansi, apa benar itu Pak? Iya, saya juga mengelola sebuah kursus akuntansi dimulai dari SMK, S1, dan S2 dengan nama SE, ya Smart Education. Wow, itu teman-teman kalau ada yang mau ikut kursus Ya. akuntansi, silakan ke Pak Hamdan. Oke, tambahannya ini Iya. juga sampai saat ini anak kursus saya itu mencapai 50 siswa. Wow. Lanjut. Dalam ini Bagaimana cara Pak Hamdan bisa membagi waktu, sedangkan kegiatan yang Bapak lakukan Mungkin cukup Pak. oke, bilang cukup padat juga ya, karena jam 7 itu sudah harus berangkat ke SMK ya juga sampai jam setengah 3 itu setiap hari. Kemudian pulang beres-beres rumah. Saya setiap hari di rumah itu tidak pernah ketemu sama keluarga karena keluarga berangkat ngaji. Saya datang, keluarga tidak ada. Jadi saya ketika pulang ada di rumah, kerjaan saya adalah kerjaan rumah. Nyapu, ngepel, bongkar, kora-kora. Wow. Setelah itu setengah 5 saya berangkat ke ITB sampai jam 10 malam. Pasti bangga ya istrinya ya, seperti Pak Hamdan ini. Ya, lanjut. Pak, akuntansi ini kan salah satu jurusan yang peluang kerjanya banyak ya. Selain ke bank, kira-kira peluang kerja akuntansi bisa kemana aja? Oke, memang salah satu bidang akuntansi itu di perbankan. Selain itu juga ada di notaris juga bisa, pajak juga bisa, administrasi keuangan lembaga bisa, administrasi keuangan perusahaan juga bisa. Jadi akuntansi itu kesempatannya cukup besar dibanding dengan jurusan yang lainnya. Kenapa kok cukup besar? Karena di bidang akuntansi tidak banyak yang masuk di situ. Ya, jadi kesempatannya itu sangat besar karena jarang sekali orang yang mengambil jurusan akuntansi yang mungkin karena perhitungan angka, ribet dan sebagainya. Tapi di situ kita ambil sebuah peluang. Kalau semisal ada teman-teman masih ragu untuk masuk akuntansi di SMK Yadika, boleh beritahu Pak, keunggulan akuntansi di SMK Yadika itu apa aja? Keunggulannya di SMK Yadika tentang akuntansi, unggulannya ada di sini. Ini ada orang. Nggak kelihatan ya teman-teman. Tapi bisa dibaca. Jadi keunggulannya akuntansi di SMK ini yang pertama adalah siswa bisa pembukuan, siswa bisa perhitungan harga pokok, pembuatan NPWP, perhitungan pajak dan perhitungan pajak pribadi. Nah, ini adalah unit center daripada akuntansi di SMK yang juga Bangil. Jadi masih jadi siswa sudah punya unit center. Boleh beritahu Pak motivasi ke kita biar kita tambah semangat untuk belajar akuntansi dan juga boleh juga beri motivasi ke teman-teman untuk tertarik dengan akuntansi. Jadi akuntansi tadi saya bilang unik karena tidak banyak yang minat untuk mengambil akuntansi. Jadi di situ adalah peluang kita. Di luar itu sangat banyak sekali lowongan kerja tentang akuntansi, tapi tidak ada yang melamar karena MSDM akuntansi sangat sedikit. Jadi motivasinya terus belajar akuntansi dengan sabar, dengan telaten, dengan teliti. Insya Allah nanti ada pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan insya Allah. Ya. Terima kasih Bapak untuk
menonton video tadi, kalian sudah tertarik dengan akuntansi belum? Pasti sudah dong. Semoga video tadi bisa memberi kalian wawasan tentang akuntansi dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.